Yo, geng baru tahu. Siap buat ngebongkar salah satu legenda hantu paling hardcore di Nusantara? Lo pasti pernah dengar ceritanya. Lagi camping di hutan atau lewat deket kuburan pas malam Jumat Kliwon. Tiba-tiba lo lihat di kejauhan ada bola api ngambang melayang-layang di antara pohon. Nggak ada sumbu, nggak ada yang megang. Kadang warnanya biru, kadang kuning, dan gila-gilaan kadang bentuknya kayak kepala api tanpa badan. Banaspati. Otak kita langsung panic mode. Ini pasti santet, ini hantu kiriman, hantu paling ngeri. Lo lari sekenceng-kencengnya dan si api itu ngikutin lo. Dia ngejar lo. Kelar. Tapi tunggu dulu. Gimana kalau gue bilang lo seumur hidup salah paham? Gimana kalau gue bilang yang ngejar lo itu bukan hantu, tapi sorry nih ya, kentutnya rawa? Selamat datang di Baru Tahu. Dan hari ini kita bakal bedah tuntas siapa sebenarnya Banaspati menurut kacamata sains. Siap-siap. Spoiler alert. Ini bukan ilmu hitam. Ini adalah paket combo gila dari kimia, fisika, dan psikologi. Oke, tersangka utama kita 90% kasus Banaspati di seluruh dunia adalah fenomena alam bernama ignis fatuus atau gampangnya gas rawa atau swam gas. Ini baru tahu momen pertama lo. Lokasi penampakan Banaspati di mana? Pasti di tempat-tempat angker, rawa-rawa, hutan lebat yang tanahnya basah, deket kuburan. Kenapa? Karena tempat-tempat ini adalah pabrik gas alami. Gini prosesnya. Di dasar rawa atau di bawah tanah kuburan, banyak banget materi organik mati. Daun busuk, pohon tumbang, bangkai hewan. Mereka ngedekem di dalam lumpur, nggak kena oksigen. Proses pembusukan tanpa oksigen ini ngeluarin dua gas utama. Satu, gas metana alias CH4. Ini gas LPG. Ini adalah bahan bakarnya. Dua, gas fosfin atau PH3. Nah, ini dia biang keroknya. Terus, apinya dari mana? Ini baru tahu momen kedua loh, dan ini kuncinya. Metana, bahan bakar, butuh korek api buat nyala. Siapa koreknya? Ya si fosfin. Fosfin, PH3, adalah gas yang punya sifat gila, piroforik atau piroforik. Artinya, pas dia, fosfin, nyentuh oksigen, O2 di udara, dia otomatis terbakar. Biar nyala sendiri, nggak perlu disumet. Lo ngerti sekarang? Kentut rawa ini, campuran metana ditambah fosfin, ini naik pelan-pelan dari lumpur. Pas gelembung gas ini pecah di permukaan, si fosfin ketemu oksigen, biar apinya nyala. Api itu langsung makan si metana alias bahan bakar yang ada di sekitarnya. Hasilnya, bola api kecil, warnanya bisa biru pucat, kuning, atau merah. Ngambang beberapa senti di atas tanah atau air, gerak-gerak pelan ketiup angin. Itu bukan hantu, itu adalah reaksi kimia pembusukan. Oke, tapi kenapa apinya ngejar gue, Bang? Ini baru tahu momen ketiga loh, dan ini yang paling serem sekaligus paling konyol. Apinya nggak ngejar lo, dia kesedot sama lo. Bayangin, lo lari di hutan. Apa yang lo ciptain di belakang badan lo? Aliran udara atau slipstream. Lo mendorong udara di depan dan menyedot udara di belakang lo buat ngisi kekosongan. Si api bodoh atau ignis fatuus ini adalah gumpalan gas yang super ringan. Pas lo lari ngelewatin dia, dia kesedot sama aliran udara yang lo bikin. Lo lari makin kenceng, sedotan lo makin kuat, si bola api ngikutin lo makin cepet. Lo mikir dia ngejar, padahal lo yang nyeret dia. Tapi yang gue lihat bukan di rawa, tapi pas badai. Kalau ini beda tersangka. Ini tersangka kedua yang lebih langka tapi lebih brutal. Bola petir atau ball lightning. Ini fenomena fisika, listrik atmosfer yang ilmuwan aja masih pusing. Beneran ada. Bola plasma atau bola listrik seukuran bola basket ngambang di udara, bisa gerak ngelawan angin, bisa nembus jendela, terus meledak. Ini super langka. Tapi kalau lo lihat ini, ya wajar lo mikir itu Banaspati. Oke, tapi kenapa bentuknya kepala, Bang? Ini tersangka ketiga, otak lo sendiri. Namanya pareidolia.
Pareidolia adalah penyakit psikologis normal. Otak kita diprogram dari lahir buat nyari pola wajah di mana-mana. Lo lihat awan, kayak muka orang. Lo lihat stop kontak, kayak muka kaget. Lo lihat 3 titik di bulan, muka. Sekarang, bayangin, lo di hutan gelap. Lo ketakutan. Lo lihat bola api random yang kelap-kelip nggak stabil. Otak lo yang lagi panik itu otomatis mencari pola. Dia menggambar mata, hidung, mulut di api yang random itu. Voila, kepala api. Kesimpulannya, jadi 90% banaspati itu adalah ignis fatuus. Gas metana ditambah fosfin atau korek otomatis dari pembusukan. Sisanya bisa jadi bola petir. Dan bentuk kepalanya itu halusinasi otak kita, pareidolia. Ini bukan ilmu hitam, ini cuma kimia, fisika, dan psikologi. Gimana? Lo baru tahu kan?